videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas tentang buku tema di kelas 6 ya. Di tema 1 yaitu temanya itu tentang selamatkan makhluk hidup. Subtema 1 tumbuhan sahabatku, dan di pembelajaran kelima. Nah sebelum kalian menonton video kali ini, kakak mengingatkan lebih baik kalian menjawab soal-soal yang ada di pembelajaran 5 secara mandiri terlebih dahulu. Setelah itu kalian bisa melihat video kakak ini dan mencocokkan jawaban-jawabannya. Langsung saja ya, di pembelajaran 5 akan kakak bahas bagaimana menurutmu pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah di sini ada ayo membaca. Kamu sudah belajar tentang negara-negara ASEAN. Untuk menambah pengetahuanmu, bacalah informasi berikut ini. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil laut lainnya, jalur transportasi air, objek wisata, dan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Lanjut ya, di pembelajaran 1 kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya. Setelah kamu membaca informasi di atas, lengkapilah diagram Venn-mu. Kamu bisa menambah informasimu dengan membaca buku di perpustakaan, bertanya kepada guru, atau melihat sumber informasi lainnya. Nah, di sini kakak menuliskan negaranya ada Indonesia dan Singapura. Di negara ini mempunyai kesamaan, yaitu beriklim tropis, anggrek sebagai bunga khas, negara republik, dan pernah dijajah. Dan untuk perbedaannya adalah untuk Indonesia, anggrek itu untuk bunga hias, sedangkan di Singapura anggrek untuk aromaterapi. Terus bahasa resminya bahasa Indonesia, bahasa resminya bahasa Inggris. Potensi wisata karena kekayaan alam, potensi wisata karena modernisasi negara. Terus luas Indonesia itu 1.905.000 km persegi, kalau luas Singapura itu 719,1 km persegi. Lanjut ya, di sini ada ayo berkreasi. Hutan tropis di sebagian besar wilayah Asia Tenggara menghasilkan kayu yang sangat bermanfaat bagi penduduknya. Sebagian dari mereka memanfaatkan kayu untuk dibuat patung. Patung Nusantara banyak diminati masyarakat dunia. Pada pembelajaran 2, kamu sudah berdiskusi dan membuat patung sederhana. Ambillah bahan patungmu. Kali ini kamu akan membuat patung dengan model sederhana yang lain. Diskusikan patung yang telah kamu buat dengan teman kelompokmu. Ternyata tumbuhan memberikan manfaat bukan hanya sebagai bahan makanan, tapi juga dapat dimanfaatkan untuk kesenian. Lanjut ya, di sini ada ayo berlatih. Bawang merah dan jahe banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kedua tanaman tersebut memiliki manfaat selain sebagai bumbu, juga dijadikan sebagai obat. Nah, jumlah penggunaan yang cukup besar membuat senang para petani. Berikut adalah data pembeli kedua tanaman tersebut di sebuah pasar. Untuk tahun 2016, pembeli jahenya 2.172 dan pembeli bawang merahnya adalah 9.542. Di tahun 2017, pembeli jahenya 2.541 dan pembeli bawang merahnya adalah 11.946. Di sini ada pertanyaan. Yang pertama adalah berapakah jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2016? Ini jawabannya ya, berarti 2172 ditambah ditambah 9.542 ya, sama dengan 11.714 orang. Nah, ini adalah di tahun 2016. Nomor 2, berapakah lebih jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2017 dari jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2016? Jadi 2017-nya itu 2.541 ditambah 11.946 sama dengan 14.487 orang.
Untuk yang di 2016 ada 11.714 orang, kita ambilkan dari yang pertama tadi. Jadi 14.487 dikurangi 11.714. Hasilnya adalah 2.773 orang. Untuk yang ketiga, sekitar berapa kalinya jumlah pembeli jahe dari jumlah pembeli bawang merah di tahun 2017? Nah, untuk jahe kan 2.172 ditambah 2.541 sama dengan 4.713, dan bawang merahnya itu 9.542 ditambah 11.946. Jadi jawabannya adalah 21.488. Nah, di sini kita bisa membagi ya untuk melihat perkaliannya. 21.488 dibagi 4.713 hasilnya adalah 4,5 kali. Nah, jawabannya adalah sekitar 4,5 kali ya. Tukarkan hasilnya dengan temanmu, berilah komentar pada jawaban temanmu. Nah, di sini kakak tidak bisa menjawabnya karena kalian harus menukarkan kepada teman kalian dan hasilnya itu bagaimana, dan kalian bisa berkomentar dengan jawaban temanmu ya. Yang keempat, buatlah 2 soal yang berbeda dari data yang ada. Mintalah 2 orang temanmu untuk menjawabnya. Yang pertama adalah berapakah selisih pembeli jahe antara tahun 2016 dengan tahun 2017? Terus yang kedua, pada tahun berapakah pembeli bawang paling banyak? Nah, kalian bisa diskusikan hasilnya dengan temanmu dan setelah itu serahkan kepada gurumu. Berikut adalah hasil produksi bawang merah di Kabupaten Gorontalo ya. Di tahun 2005 produksi bawang merah yang adalah 112.000, 2006 100.000, 2007 125.000, 2008 92.000, 2009 ada 122.000, 2010 39.000, 2011 54.000, 2012 53.000. Jawablah pertanyaan berikut. Urutkan tahun produksi bawang merah berdasarkan jumlah produksi yang paling banyak. Nah, paling banyak itu 2007, terus 2009, 2005, 2006, 2008, 2011, 2012, dan 2010. Terus jumlahkan produksi bawang merah mulai dari urutan 1 sampai ke 4. Jadi penjumlahan produksi dari tingkat pertama sampai ke 4. Di 2007 kan ada 125.000, ditambah 122.000 di tahun 2009, ditambah 112.000 di tahun 2005, terus ditambah lagi 100.000 di tahun 2006, dan hasilnya adalah 459.000. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 2. Yang ketiga, berapakah selisih jumlah produksi bawang merah di tahun 2010 dari produksi tahun 2007? Nah, untuk 2007 kan ada 125.000, tahun 2010 39.000, jadi selisihnya adalah 125.000 dikurangi 39.000 adalah 86.000. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Tumbuhan memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Selain dapat digunakan sebagai bahan bumbu dapur dan obat-obatan, bawang merah juga dapat memberikan kesejahteraan bagi petaninya. Nah, di sini ada ayo renungkan. Setelah belajar hari ini, renungkanlah hal berikut. Nah, di sini apa yang kamu pelajari hari ini? Nah, kalian bisa menuliskannya sendiri ya. Apa yang kalian pelajari hari ini? Mungkin dari ASEAN ataupun dari kesamaan dan perbedaan antara negara-negara ASEAN. Terus ada juga matematika tentang penempatan bilangan. Kalian bisa menuliskan ini di pertanyaan ini ya jawabannya. Apakah masih ada yang membuat kamu bingung? Jelaskan. Nah, jika ada yang membuat kamu bingung, kalian bisa menuliskannya. Kenapa kalian bisa bingung, dan nanti bisa kalian tanyakan kepada guru kalian agar nanti kalian bisa diberi penjelasan dan kalian menjadi mengerti dan tidak bingung lagi. Terus di sini ada kerjasama dengan orang tua. Carilah informasi harga sayuran atau bumbu dapur yang sering dibeli oleh orang tuamu dalam 1 minggu. Hitunglah berapa biaya pembelian sayur untuk keluargamu selama 1 minggu. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Nah, nanti kalian bisa pastinya di bantuan ibu ya, ibu kalian nanti pasti tahu tentang harga sayuran atau bumbu dapur yang sering dibeli. Nah,
Setelah kalian sudah tahu, kalian bisa menuliskannya di buku tulis dan bisa disampaikan hasilnya kepada gurumu. Nah, ini adalah kerjasama untuk orang tua ya. Nah, cukup sekian video dari kakak di pembelajaran 5 ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semuanya yang menontonnya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata, penyampaian materi, ataupun jawaban kakak yang ada kesalahan. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sampai di sini. Akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.